mursalin wa ala alihi wa sahbihi sama Bandung. Jadi Pak, hajat kami datang kemari 1 minggu yang lalu lebih kurang sudah menyampaikan kepada bagian umum ya, lebih kurang 1 minggu bahwasanya ingin melakukan audiensi ini berbentuk seperti hanya tanya jawab saja Pak, talk show lah kita bilangnya, seputar zakat dan isu-isu yang berkembang hari ini, yaitu tentang COVID-19 dan juga tentang bagaimana zakat dengan kampus atau dunia mahasiswa begitu Pak. Jadi mungkin itu dulu untuk pengantarnya daripada saya yang akan membawakan diskusi hari ini atau sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ini dari HMI Komisaris FPI UIN Sumatera Utara mempunyai niat dan hajatan datang ke kantor Provinsi Bahasa Sumatera Utara ini dengan niatan baik untuk mengetahui apa itu sebenarnya Basnas, karena pada dasarnya, pada universalnya mungkin seluruh masyarakat awam sudah mengenal atau pernah mendengar dengan kata Basnas, tetapi mungkin ada juga sebagian yang belum mengenali. Maka dari itu tujuan kami ialah untuk lebih memperkenalkan diri Basnas ini kepada seluruh masyarakat. Mungkin nanti kita bisa melalui konten video Pak yang bisa kita sebarluaskan dari dunia media sosial. Mungkin ini nanti kita bisa saling bekerjasama. Mungkin kami mempertanyakan apa yang tidak kami tahu tentang Basnas ini, dan juga dari bapak-bapak mungkin bisa menginformasikan sebenarnya Basnas ini apa, lembaga apa, dan manfaatnya untuk seluruh masyarakat itu apa kan? Nah, mungkin ini sekedar perkenalan dari saya Pak. Kita tahu bahwa Basnas ini sebelum ada dulu bernama Basda. Malah kalau dulunya lagi sebelumnya ada namanya Basis, ada LHI, Lembaga Harta Agama Islam, bermacam-macam. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, itulah baru pertama kali ibadah zakat ini masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah 54 tahun kita merdeka. Jadi waktu itu namanya masih Basda. Ini Basnas ini adalah Badan Amil Nasional, merupakan lembaga pemerintah non struktural. Jadi jelas dari lembaga pemerintah. Jadi kalau di pusat itu Ketua Basnas itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ya, melalui Menteri, kalau ini Menterinya Menteri Agama. Jadi kalau di sini provinsi tanggung jawab kita kepada gubernur, kalau di kabupaten tentu kepada bupati, di kota dengan wali kota. Nah, jadi dengan keluarnya peraturan undang-undang ini ya dari dosen dan pegawai itu pegawai ya, semua yang Islam itu yang mungkin termasuk Pak Musara juga bahasa. ya, tapi dia menolak zakat sendiri, tidak setorong kita. Ya, tapi nantinya ketentuannya memang mesti di store semua baru di sana. Tapi untuk tahap pertama, jadi perguruan tinggi ini ada negeri, ada swasta, itu semua masuk kewenangan kita. Termasuk juga sebetulnya sebetulnya yang vertikal itu termasuk polisi, ya, TNI, kan gitu. Cuma karena mungkin belum ada komando juga dari sana, kalau orang Islam perlu dari pusat. Nah, ini yang masih kita adakan pendekatan lagi. Jadi itu antara lain. Dan saya pikir nanti harus apa gitu. Nah, setelah keluar undang-undang itu barulah diatur. Tapi namanya itu waktu itu ada apa? Basda ya kalau kita di daerah itu Basda, di pusat ada Basnas. Jadi Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Nah, itu di situ masih belum begitu jelas itu mengenai lingkup kewenangan tadi. Nah, setelah sekian tahun evaluasi,
Barulah keluar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini. Nah, di situ nama itu sudah berubah, nomenklaturnya itu sudah berubah. Jadi Basnas itu sama semua. Basnas RI di pusat, kemudian Basnas provinsi, Basnas kabupaten, dan Basnas kota. Saya beritahu itu. RI dia tanggung jawab ke presiden, kita ke gubernur, ke kabupaten kota ya pada bupati dan wali kota. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ini tidak mengikat kepada sejarah lagi. Ya. Tapi pertanyaan saya ini sudah masuk dalam notabene Basnas Sumatera Utara dan pemerintah, bahwa saat ini masalah yang kita hadapi sama-sama, masalah COVID-19 masih berkeliaran di bumi. Namun bisa dikatakan ekonomi di Indonesia saat ini sedang mati suri. Ya. Dikarenakan semua tindakan pelaku ekonomi diberhentikan karena adanya peraturan dari pemerintah. Tapi kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kolaborasi antara Basnas Sumatera Utara ataupun Basnas RI kepada pemerintah untuk melancarkan atau menjalankan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya ekonomi di umat Islam saat ini. Ini saya kembali. Basnas ini adalah lembaga pemerintahan yang struktural ya. Jadi mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi masing-masing itu kita membuat program-program. Jadi kalau kita di Sumatera ini punya program itu ada 5 program prioritas. Ya. Ini kita jabarkan juga dari Asnaf yang 8 itu. Itu nggak bisa lari dari situ, sudah memang itu ya dia. Jadi atau bahan 60 itu nggak bisa kita apa. Nah, di situ itu dari 5 itu. Pertama ada namanya advokasi dakwah atau dulu disebut takwa. Nanti mendalaminya itu bisa jelaskan Pak Misalnya itu berapa banyak dari kita apa-apa yang kita buat di program itu. Yang kedua program kemanusiaan. Nah, jadi kalau dulu disebut dengan sumut peduli. Nanti di luar bisa dijelaskannya berapa banyak anak yatim miskin maupun munsia, muslim lanjut usia yang kita bantu setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, kita juga menyangkut program bidang pendidikan, memberikan beasiswa, kemudian juga di bidang kesehatan. Yang keempat, yang kelima adalah ya ini bidang ekonomi. Nah, ini nanti bisa lebih detail lagi dijelaskan oleh beliau. Terutama ya menyangkut setelah pandemi ini. Sebelum pandemi ini saja pun kita sudah melakukan itu. Kalau dulu istilahnya itu surut makmur. Jadi bagaimana memproduktifkan ini supaya umat ini tidak cuma artinya ekonomi berarti nah, ini tidak di masa COVID-19 aja Pak ya? Sebelum ini jauh sebelumnya. Artinya yang dilakukan oleh Basnas tadi bukan hanya semata-mata memberikan bantuan seperti itu, tapi juga melatih mereka bagaimana memanfaatkan bantuan itu untuk lebih produktif lagi. Dan kalau dilihat di masjid tempat saya itu sudah ada itu. Artinya dari jemaah untuk jemaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja telah panjang lebar mengenai historis mengenai COVID-19 tentang Basnas ini. Jadi sedikit berbicara mengenai power daripada zakat ini kan sangat besar gitu Pak untuk ekonomi umat. Nah, jadi mengapa hari ini gitu Indonesia dengan jumlah umat muslim terbesar tidak menerapkan ataupun menggalakkan daripada zakat itu sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, gitu Pak. Nah, jadi apakah ada kesulitan dalam penerapannya? Gitu? Nah, mungkin begitu. Kita sudah berusaha ya, baik melalui media, kampanye, sosialisasi ke instansi-instansi baik di vertikal maupun di BUMN ya.
Kami kemarin baru asuransi zakat daripada mereka. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta mereka. Jadi ini banyak yang belum sadar. Kalau diambil penghasilannya merasa berkurang. Sebenarnya kalau diambil harta apa itu, maka ditambah Allah. Dia berzakat 20%, nanti dilipat gandakan Allah. Hartanya menjadi 25% mungkin ya kan? Nah ini belum banyak yang sadar. Jadi kami berupaya sebagai petugas amil yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur agar hal ini bisa meningkat tahun demi tahun. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bapak Amansyah Nasution sudah hampir 10 tahun di sini, ini zakat ini berkembang penghasilannya dari mulai 1,5 miliar sampai sekarang 10 miliar. Itulah yang kami bisa distribusikan kepada yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, pembantu yang 5 sumut tadi. Jadi intinya kita zakat ini menurut apa yang disampaikan Pak Ketua, zaman Nabi Muhammad itu harus dipaksa sebenarnya. Umar bin Khattab ambil harta mereka itu, ambil. Tapi kita di Indonesia ini bukan negara Islam, nah, ya kan? Jadi sifatnya instruksi, itu pun himbauan dari pusat. Jadi gubernur baru bisa menginstruksikan kepada dinas mereka, ya. Tapi kepada masyarakat kan sulit, ya kan? Tapi kalau masyarakat itu dia sadar, ada juga beberapa tokoh masyarakat yang tidak diminta langsung datang kemari mengeluarkan zakat itu ada. Ya. Kalau kita terus menggalakkan seperti sosialisasi gitu, dengan masyarakat umum yang mungkin masih awam tentang wajib zakat ini atau tentang Basnas gitu Pak ya. Mungkin ini bisa jadi potensi juga Pak, kedepannya lebih baiklah penghimpunan zakat di Sumatera Utara itu. Iya. Nah. Jadi saya tambah ya, sebetulnya kita sudah berupaya juga mendatangkan ini ustaz ya, ustazah ke sini ada 200 orang. Kalau tidak mau ada zakat, saya perangi gitu, kan gitu. Nah seperti itu. Jadi ada juga kepala daerah yang sekarang ini hebat apanya, kayak Sumatera Barat kan. Dia masih gubernur yang lama. Dia dengar pidatonya, dia bilang, kalau kalian, sama saya ini tidak membayar zakat, saya pindahkan ke Pulau Mentawai sana. Nah itu karena nanti di akhirat saya belum ditanya Allah kan. Kau sebagai pimpinan apa yang sudah Bapak buat? Terus jadi yang mau di apa itu sudah jelas, mau dikerjakan, sudah jadi sarjana itu nanti akan sudah jelas lahannya gitu ya kita. Nah itu. Tapi memang dari dunia pendidikan itu juga penting. Belum. Zakat ini apa? Persoalan belum ya. Itu di pendidikan formal saja sudah begitu. Kemudian apalagi di pendidikan non formal, di pengajian itu jarang bicara zakat. Kalau yang kita apa masalah politik yang banyak, ya kan? Makin banyak bicarakannya, makin terangkat dia banyak kan gitu ya kan informasi. Ini insya Allah di konten YouTube. Iya. Tapi jangan sekali aja. Terus. Karena ini ibadah ini ya. Saya mengatakan kalau kalian ikut di sini mensusun zakat ini dengan menggunakan itu, insya Allah orang akan semakin tahu, maka orang semakin yakin. Jadi perimbangannya kira-kira lebih kurang 70-30, 70 untuk yang konsumtif, 30 yang produktif. Terakhir mungkin berhubung Bapak Ketua juga sedang keluar ya, mungkin dari Bapak siapa yang mewakilkan untuk menyampaikan gitu Pak, apa sih kira-kira harapan daripada tugas amil atau pengurus daripada Basnas Sumatera Utara ini kepada masyarakat umum gitu Pak, untuk perihal zakat ini, untuk menjaga masyarakat dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin Pertanyaan yang paling menarik bagi saya adalah kolaborasi tentang penanganan bidang ekonomi. Kita ada cukup banyak. Dana yang kita salurkan itu untuk ke daerah itu hampir 1,5 M, hampir 1,7 ada. Kita kolaborasi bukan kepada pemerintah, tapi kepada Basnas untuk memberdayakan masyarakat di sisi ini. Hari ini dia menerima, bagaimana dengan tempat dia bisa berjalan? Tugas dia. Jadi jangan nanya-nanya aja. Apa peran? Kalau nanya-nanya aja bisa, ini bagus. Dan tunjukkan kalian mampu untuk merubah mustahil itu menjadi. Kenapa? Karena ekonomi itu yang belum bisa kembangkan. Berapa dana yang dibutuhkan? Misalnya 5 juta, berubah dia nggak nasinya? Ya kita bantu 5 juta, berubah nasinya, jaminan itu ya.
Kalian tunjukkan kalian itu memang bisa melihat orang itu sesuatu itu memang ini prospeknya baik, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian dia juga bukan sampai ekonominya aja ya, ibadahnya juga naik. Jadi tidak mungkin kita itu hanya sekedar ekonominya naik dan ibadahnya turun. Karena sibuknya dia dengan ekonomi itu ibadahnya turun, enggak, seimbang. Ibadahnya naik, ekonominya juga naik sehingga sinkron ya. Bisa paham? Kira-kira ini ada. Ya, jadi karakternya dulu kita paham ya, Pak. Di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara itu di 2011 gitu Pak ya. Namun kewenangan itu diatur oleh perundang-undangan di 2014 gitu Pak. Itu Basnas ya berdasarkan undang-undang ya. Kemudian untuk program tadi ada program konsumtif dan juga produktif gitu Pak ya. Ada yang intinya ya konsumtif dan produktif. Kemudian juga sebenarnya power atau kekuatan daripada zakat ini sendiri untuk menyelesaikan ekonomi umat itu sangat kuat gitu Pak ya. Kalau memang adanya kesadaran daripada muzaki ini gitu Pak. Ya. Kepada bapak-bapak sekalian, ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada bapak-bapak karena telah menerima kami dengan lapang dada, lapang hati di sini. Harapannya tentu nanti dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin apa yang nanti kami kerjakan setelah ini, kami sebarluaskan informasi tentang zakat ini bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, menjadi kebaikan mungkin ke depannya bagi mereka yang tadinya tidak ingin membayar zakat, mungkin melihat kondisi yang sekarang bertumbuhlah kesadaran pada diri ini.